Iya, iya, insya Allah sampai selesai persidangan sampai Amin. putusan. Ya, udah mudah-mudahan nggak sampai dipindahin lagi dong. Kan Iya. kita harus yakin Iya, tidak terbukti bersalah gitu kan. Kalian juga bisa lihat kan tadi di persidangan bagaimana. Ya. Jadi Bismillah lah, mudah-mudahan nggak balik lagi, tapi dia pulang Betul. ke rumah Adit, pulang ke rumah kita Adit. Bang Amar mau dibawain rendang, tapi kan aku belum bisa masak rendang. Itulah kata yang terucap dari Kamelia. Perhatian dan pengorbanannya yang tak perlu dipertanyakan lagi untuk sang kekasih Amar Zoni. Selain makanan, Kamelia pun selalu menyiapkan baju-baju untuk Amar Zoni. Tak putus berdoa, sang kekasih mengungkapkan agar bila di persidangan terbukti Amar tidak bersalah, Kamelia yakin Amar akan segera pulang ke rumah sang adik dan bisa berkunjung ke rumah orang tua Kamelia. Dokter Kamelia pun juga selalu memberikan support kepada Amar. Bahkan sebelum sidang pun, Amar meminta izin kepada orang tua dari dokter Kamelia agar sidang dilancarkan. Tanggapannya ya alhamdulillah, karena kan emang dari pihak kita dan keluarga yang kita inginkan kan, jadi biar lebih leluasa juga buat nanti di persidangan dia menjelaskan apa yang terjadi gitu. Jadi alhamdulillah lah gitu. Enggak sih, sebenarnya kemarin dia emang mintanya pasti rendang, tapi aku udah minta tolong mak tuonya minta bikinin karena aku nggak sempet kan hari ini seminar buat nyiapin juga baju-bajunya Bang Amar, jadi akunya nggak sempet buat masak-masak, lagi pula juga nggak bisa juga masak rendang saya gitu. Oh itu aku titip ke PH, kebetulan tadi PH-nya ngabarin kalau pihak yang bisa menjenguk itu pihak keluarga, benar-benar keluarga, adik kandung, kakak kandung, ibu kandung, bapak kandung, dan PH. Jadi kemungkinan aku nggak bisa kunjungan, jadi mendingan aku barangnya paling aku titip ke Om John, niatnya sih besok malam baru aku titip. Gitu ya, saya tahu emang saya bukan siapa-siapanya Bang Amar dan belum siapa-siapa juga gitu, tapi kalian kan juga udah tahu dari bulan Agustus 2004 saya ngurus Bang Amar gitu kan sampai detik ini gitu. Jadi mohonlah toleransinya untuk aku bertemu dengan Bang Amar gitu, karena satu, diskusi bukan tentang hal apa-apa tapi tentang persidangan ini. Sidang lanjutan perkara peredaran narkoba di dalam lapas yang sebagai terdakwa adalah Amar Zoni hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak lapas dan juga pihak kepolisian. Menurut pendapat dari tim kuasa hukum Amar Zoni, John Matthews pun mengungkapkan di persidangan Amar telah membuka terkait dengan intimidasi yang diterima oleh Amar dan juga tindak penyetruman ketika dimintai keterangan terkait dengan pengakuan peredaran narkoba dalam lapas. Hal ini semua dibantah oleh pihak kepolisian, di mana Polsek Cempaka Putih sebagai pemeriksa terkait dengan kasus Amar Zoni peredaran narkoba di dalam lapas. Adit Aditya Zoni pun juga menegaskan bahwa pengakuan dari saksi dari pihak kerutan sendiri membuat geram. Kebanyakan saksi tidak mengetahui dan kebanyakan lupa terkait dengan SOP penggeledahan dan juga pemeriksaan yang dilakukan sebelum dibawa ke Polsek Cempaka Putih. Dokter Kamelia pun juga selalu memberikan support kepada Amar, bahkan sebelum sidang pun Amar meminta izin kepada orang tua dari Dokter Kamelia agar sidang dilancarkan dan meminta doa restu terkait kabar bahwa Amar akan menikahi Dokter Kamelia. Amar pun juga memohon restu kepada ayah dari Dokter Kamelia agar pernikahannya secepatnya digelar. Ya kalau penjelasannya kan kualitas saksinya kan tidak memadai lah, nilai pembuktiannya menurut kami ya kurang Pak. Kan banyak nggak tahu. Saksi kuncinya kan tadi dari pihak lapas. Otomatis ya menggeledah kan dia. Ya, satu penggeledahan juga nggak ada surat tugas, kemudian kan nggak ada saksi, nggak ada berita acaranya, itu kan cacat hukum. Itu pendapat kita. Kemudian juga kita lihat juga dari polisi kan cuma penangkapan, ya kan? Penggeledahan mereka kan nggak ke tempat, karena tahu dia
barang itu udah ada di kantor, jadi disangsikan lah. Mereka tahu cuma barang udah diserahkan di tempat, jadi bukan menggeledah ke dalam, jadi itu juga nggak menguatkan lah kan gitu. Banyak juga kejanggalan. Lagi kan ada penyisaan katanya kan, nah ini kan perlu diselidiki. Berarti kan berita acara yang dengan penekanan, dengan siksaan, itu kan udah pelanggaran SOP juga dan pelanggaran juga di Perkap Kapolri juga tentang HAM itu. Kalau ini pun nanti ya terbukti ya kan, berarti semua cukup. Jadi menurut pendapat saya, satu pun nilainya kualitas saksinya belum ada. Di saat itu saya masih ada di posisi TKP atau Bapak sudah membawa saya ke depan camp? Pada saat saudara saksi menemukan barang bukti, posisi saudara Anwar sudah membawa terdakwa yang ke mana atau posisi terdakwa? Saya lupa, itu yang saya lupa. Coba Bapak. Jadi tadi ditanyakan itu saya bilang itu yang saya lupa. Coba Bapak yang ingat. Lupa, jangan dipaksa yang dipakai. Boleh saya jelas? Nanti keterangan saudara ada yang dijelaskan. Oh, oke. Ada pertanyaan yang lain? Itu yang saya lupa. Bapak ingat kalau kembali lagi atau Bapak 2 kali double check ke sana atau Bapak hanya sekali menggeledah kamar saya? Saudara saksi sekali atau 2 kali menggeledah kamar? Saya lupa Bu. Yang pasti saya 1 kali jalan. Dapat itu, Ya. dapat BB itu ya. Hari itu loh, maksudnya nggak lagi ada lagi. Nggak ada hari lain. Dan waktu menggeledah itu, Bapak kalau versinya Bapak kan tadi Bapak bilang ada adik saya di TKP itu, lalu Bapak menemukan, gitu kan? Itu kan saya lupa, makanya saya tanya tadi kan saya tekankan lupa saya yang itu. Ada di TKP atau tidak waktu itu? Yang pasti barang bukti dan tersangka dibawa ke depan. Waktu dibawa ke depan itu saya sendiri atau bertiga dan berempat Pak, sesuai dengan kamarnya. Ini kan Bapak bilang kamarnya ada 4 orang. Kamar 1 cuma karena over capacity. Bukan, kadang orang dia sama dengan Oh enggak Bu, yang mulia, maksudnya di tipe 1 itu kan tadi kan Bapak saksi sudah bilang kalau ada 1 kamar itu dihuni 4 orang karena memang over capacity waktu itu. 1 atau 2 saya bilang. kalau setangkap saya dari saksi menerangkan itu kamarnya hanya untuk 1 orang sebetulnya. Iya, memang bisa diberi 1 Cuma 2. Pak saya tanya, di situ apakah selain terdakwa Amar Akbar, apakah ada terpidana yang lain? Yang bilang lupa. Apakah di papan nama ada lagi yang jangan? Yang bilang lupa, yang jelas Amar Akbar ada di kamar itu. Nah itu yang paling penting-pentingnya, poin-poin penting-pentingnya dia lupa itu yang jadi lucunya gitu loh. Soalnya kita mencari kebenarannya di sini gitu, kita mencari keadilan di sini. Karena kan ini nasib kita gitu loh Pak. Maksudnya tolong Bapak diingat lagi, kalau memang Bapak sudah disumpah laporan. Itu saya sumpah. Saudara terdakwa ya, saksi lupa. Kita bagi sama saya. Kita disumpah. Ya, nanti ada saksi yang lain. Silakan kalau saudara mau ada saksi yang lain juga. Lupa ya. Gitu ya. Oke lah kalau kita Ada lagi pertanyaan yang lain? baik cukup yang mulai, terima kasih. Kalau memang itu yang terjadi sangat disayangkan ya. Betapa hancurnya berarti negeri ini gitu loh. Kalau pengakuannya itu dengan penuh intimidasi, ya kan? Jadi kan yang di BAP itu kan berarti bukan tentang bukan omongan dari Bang Amar secara free, secara bebas, tapi ada intimidasi di dalamnya kan. Jadi sih aku sangat menyayangkan sekali. Ini baru pertama kali aku tahu. Sebelum kan waktu dari pas mereka BAP, Bang Amar BAP kan udah nggak ada lagi hubungan lagi, udah nggak ada kontak-kontakan lagi. Jadi baru tahu kayak gini. Jadi Tadi ketemu sama Bang Amar tadi mungkin apa aja yang diobrolin Bang di dalam ketika tadi berpelukan dan sebagainya. nggak ada, cuman bilang cuman kalian doang yang gue punya. Jadi ya maafin gue ya tadi ya, support gue itu doang sih. Maafin gue, jangan lupa sama anak gue gitu sih, itu aja. Ya alhamdulillah banget yang bisa teman-teman lihat semua, Bang Amar dengan keadaan baik, itu yang paling penting. Bang Amar dengan keadaan yang sehat, alhamdulillah.
Dan tadi kita udah ngeliat juga kesaksian dari JPU ya. Ya, dari Ya. JPU bisa Dan menilai sendiri. bisa menilai sendirilah masyarakat ya. Mudah-mudahan ini alhamdulillah titik terang banget, titik cerah banget. Kalau di sini tuh abang saya tidak terbukti bersalah, insya Allah ya. Doanya semua masyarakat Indonesia, amin. Ya mudah-mudahan kan video-video yang sudah beredar semuanya yang tadi dalam persidangan semua bisa dinilai sendiri. Kita dinilai pakai inilah, pakai mata hati, pakai logika berpikir. Ya cobalah, insya Allah masyarakat Indonesia kita sama-sama melihat dan mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini, amin. Itu sih paling. Iya karena Bang Amar minta maaf terus dari tadi kan. Kayak nggak bisa nemenin kita di luar dan segala macem kan. Maksudnya kayak yang benar-benar dia miliki sekarang kan yang keluarganya kan cuma kayak aku doang sama Panji kan. Bapak juga udah nggak ada, Mama juga udah nggak ada. Jadi yang menemani langkah Bang Amar setiap saat itu kan selalu kita berempat lah selalu kan, dari kita liburan, dari kita tinggal bareng segala macam. Dan sekarang itu semua tidak ada, mungkin itu yang membuat Bang Amar emosional sekali. Dan yang aku bilang sih selalu sama Bang Amar yang kuat, insya Allah semuanya akan selesai. Dan harus selalu berdoa dan ingat Tuhan. Jadi minta sih untuk seenggaknya itu kayak video call ya sama anak-anaknya. Dan itu yang mungkin nanti aku coba obrolin ke Kaiba gitu. Oke. Kalau bisa video call. Ya tadi sebelum persidangan juga udah telepon papaku minta doain biar lancar sidangnya, udah gitu aja. Sidangnya lancar. Iya, sidangnya Oh, lancar. bukan yang enggak. Apa penuh haru di sidang hari ini, ada nangis, ada pelukan sayang, seberapa sih Kak? Terbayang nggak sih Ya rindunya? sedih lah, sedih. Sebenarnya bukan rindu ya, lebih ke deg-degan sidangnya karena jujur seumur hidup baru pertama kali ngerasain kayak gini, ada masalah kayak gini. Jadi sebenarnya aku lebih ke deg-degannya ngadepin persidangan sih. Tapi udah lega nggak sih bisa ngeliat mama Lega, sehat? alhamdulillah lega sehat, ya kan, tambah handsome ya kan, kita bisa lihat sendiri. Maksudnya intinya secara fisik dia sehat lah, alhamdulillah. Oke. Dok, terkait sama surat kabarnya yang sudah nikah, mungkin ada surat nikah. Surat nikah? Enggak ada surat nikah. Aku belum nikah, boleh tanya sama adeknya. Kalau nikah kan pasti ada. Oh, guys, bohong. Jadi belum nikah, tapi emang maksudnya tuh supaya nikah tuh supaya gampang mengurusi administrasinya. Karena kan aku tidak bisa kunjungan ke sana, yang sebenarnya cuma sama Panji. Tapi mudah-mudahan dengan Bang Amar tadi minta sama jaksa, ya mudah-mudahan dikabulkan. Nih kan kita doain aja. Oke? Ada rencana nikah dalam waktu dekat ini? Enggak. Setelah Bang Amar keluar, bebas. Belum tadi juga udah minta izin sama papaku, fokus ke persidangan dulu, habis itu baru selesaiin, baru dipikirin yang lainnya. Oke. Itu tadi pesan dari ayah kakak. Iya, jadi sebelum kursinya emang telepon papaku minta izin untuk doain biar supaya lancar. Sebenarnya minta izin juga, tapi papa bilang nggak usah, nanti sidang dulu aja. Ya. Bukan tidak usah, maksudnya fokus aja kamu ke persidangan dulu sampai selesai gitu. Kan nggak lama ya, paling Januari akhir atau Februari awal udah putusan. Iya, insya Allah sampai selesai persidangan sampai Amin. putusan. Ya udah, mudah-mudahan nggak sampai dipindahin lagi dong. Kan Iya. kita harus yakin Iya, tidak terbukti betul. bersalah gitu kan. Kalian juga bisa lihat kan tadi di persidangan bagaimana. Ya. Jadi Bismillah lah, mudah-mudahan nggak balik lagi, tapi dia pulang ke rumah Adit, pulang ke rumah kita ya Adit.